Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas shahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ketua Perwiritan Masjid Babu Salam beserta dengan segenap jajaran kepengurusannya, yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, orang-orang tua saya, para ustadz, cerdik pandai, alim ulama, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dihimbau nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersolawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang abdan sakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Amin ya rabbal. Dengan kita pandai bersyukur, tentunya kita berharap kepada Allah. Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain lagi untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dan meneladani baginda Rasul, mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang atas izin Allah kita akan memperoleh syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, orang tua saya, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka mereka memperoleh ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Dalam sabdanya yang lain Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya kata baginda Nabi, barang siapa yang bersusah payah menempuh jalan menggapai ilmu, maka kelak mereka akan diberikan oleh Allah kemudahan menempuh jalan menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pun orang-orang yang akan diberikan kemudahan untuk bisa sampai ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rasul menyatakan dalam sabdanya yang lain, "Idza ra'aitum biriyadil jannati farta'u." Jikalau kamu, kata baginda Nabi, melintasi taman-taman surga, maka minumlah sepuasmu, kata baginda Rasul. Maka minumlah sebanyak-banyaknya. Maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Ya Rasul, apakah yang kau maksud dengan taman-taman surga itu ya Rasul? Maka Nabi bersabda, qala majalisul ilmi. Taman-taman surga itu adalah majelis ilmu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya, Bapak orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini, detik ini, kita menjadi orang-orang pilihan, tamu-tamu Allah, orang-orang yang diringankan langkahnya oleh Allah, sedang duduk di majelis ilmu. Artinya kita sedang duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pun nanti akan disampaikan oleh Allah duduk di taman-taman surganya Allah yang penuh kenikmatan di akhir kehidupan kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ada 4 kemuliaan, ada 4 jaminan keutamaan yang pasti akan didapat bagi orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Baginda Nabi menyatakan dalam sabdanya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata baginda Nabi, tidaklah berkumpul sekelompok orang yang beriman. Di mana mereka berkumpul? Di rumah Allah, di masjid. Di mana mereka berkumpul? Di rumah orang yang beriman. Apa yang mereka lakukan? Membaca Al-Quran. Apa yang mereka kerjakan? Mendengarkan Al-Quran dijabarkan kepada mereka. Duduk mereka di majelis ta'lim. Duduk mereka di majelis zikir. Duduk mereka di majelis Quran. Maka Allah akan berikan 4 kemuliaan kepada mereka. Yang pertama, nazzalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk di majelis ta'lim akan Allah berikan ketentraman di dalam hati mereka. Mudah-mudahan Allah titipkan ketentraman itu untuk kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang selalu senang duduk di majelis ilmu, Allah berikan rahmat kepada mereka. Apa rahmat Allah ini? Rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah, cintanya Allah. Kalau hidup kita sudah mendapat rahmat dari Allah, Pak, sudah mendapat kasih sayang dari Allah, rasa-rasanya mudah kita menjalani kehidupan ini. Ada masalah dalam kehidupan, namanya orang hidup, pasti ada masalah, pasti ada ujian. Tapi setiap ujian yang diberikan Allah kepadanya, karena Allah sayang kepadanya, Allah berikan jalan keluar kepada orang-orang yang mendapatkan cinta kasihnya.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Orang yang duduk di majelis taklim diberikan naungan dari para malaikat-malaikat Allah. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya kalau taklim lagi dibacakan, kalau taklim lagi disampaikan, ilmu lagi diuraikan, jangan ada yang bercerita di antara kita, Pak. Karena kalau kita bercerita, pergi para malaikat-malaikat yang turut hadir dengan kita, Pak. Sayang rasanya, malaikat yang datang berbondong-bondong, pergi karena kebiasaan kita yang selalu suka bercerita, suka membuat majelis sendiri dalam sebuah majelis. Maka ini ilmu untuk kita, Pak. Kalau ada majelis, jangan buat majelis lain. Karena majelis itu sedang disampaikan, Pak. Mudah-mudahan kita mendapatkan naungan dari para malaikat Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, janji Allah untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu adalah satu persatu nama mereka diagung-agungkan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Beruntunglah kita, Pak. Jangankan Allah yang mengagungkan nama kita, Pak. Disebut-sebut nama kita, Pak. Hari ini kita kalau disebut sama Pak Kepala Desa, bangga kita, Pak. Kenapa? Ya Rabbi Karim. Pak Kades kenal sama kita. Kata Pak Kades, di desa saya nih, ada satu warga saya. Namanya Pak Jono. Orangnya teladan. Pak Jono seneng. Kenapa? Yang nyebut Pak Kades. Orang hebat. Naik tingkatan. Pak Camat yang nyebut nama Pak Jono. Di Kecamatan Sunggal nih, ada penduduk saya. Orangnya teladan. Namanya Pak Jono katanya. Pak Jono seneng. Kenapa? Yang bilang Pak Camat. Seneng Pak Jono. Ya Allah, Pak Camat kenal sama aku katanya. Naik tingkatan lagi. Yang bilang Bupati. Di Kabupaten Deli Serdang nih, ada penduduk kami. Namanya Pak Jono. Orangnya teladan. Seneng Pak Jono. Kenapa? Yang nyebut Pak Bupati namanya. Bangga Pak Jono. Ya Allah, Pak Bupati kenal ambe aku katanya. Ya Allah. Naik tingkat lagi. Yang nyebut Pak Gubernur. Di Provinsi Sumatera Utara nih, ada penduduk saya namanya Pak Jono katanya. Orangnya baik, teladan katanya. Seneng Pak Jono. Kenapa? Yang nyebut Pak Gubernur. Naik tingkat lagi. Pak Presiden yang ngomong. Di Indonesia nih, saya punya teladan katanya. Namanya Pak Jono. Bupati ngomong, gubernur ngomong, camat ngomong, Pak Kades ngomong. Pak Jono ini orang baik. Saya bangga dengan Pak Jono. Seneng Pak Jono. Kenapa? Yang ngomong presiden. Bangga Pak Jono. Tapi ternyata sebutan makhluk tak ada artinya. Presiden tak ada gunanya. Sebutan gubernur tak ada manfaatnya. Sebutan bupati tak ada artinya. Sebutan camat apalagi. Sebutan Pak Kades apalagi. Karena orang-orang yang duduk di majelis ilmu yang menggaung-gaungkan namanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah kita, Pak, yang sampai dengan detik ini masih istiqomah menyisihkan sedikit waktu kita untuk mau duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan titipkan hikmah dalam hati kita agar ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Hatta al-hitanu fil ma' wa fatlul alim 'alal 'abid ka fatlil qamari 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama
awarasatul anbiya. Kata baginda Rasul, sesungguhnya untuk orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu senantiasa bertasbih, memohon ampun seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, Pak. Ya Allah, beruntung kali kita. Hattal hitanu fil ma', bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air bertasbih kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan tu ya Allah, maafkanlah kesalahannya ya Allah. Apa sebab? Karena duduk di majelis ilmu. Apa sebab? Karena memiliki ilmu. Wa fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah. Wa fadlil qamari 'ala sairil kawakib, perumpamaannya laksana seluruh bintang dengan rembulan, kata baginda Rasul. Wa innal ulama awarasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi golongan orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak, yang di luar? Alhamdulillah. Pak Agus sehat, Pak Agus yang nyandar, Pak Agus. Pak Agus sehat, Pak? Insya Allah sehat. Terakhir jumpa di Mencirim acara arisan keluarga Pak Agus. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin. Amin. Karena udah lama nggak jumpa, makanya saya tanya. Saya pun rindu sama perwiritan Babu Salam. Ya Ustaz Ashab ya. Udah lama tak jumpa. Setahun kita tak jumpa. Betul kan Pak? Terakhir jumpa kalau saya nggak salah, Pak, di bulan November. Kalau nggak salah itu di rumah Pak Erwin ya, Ustaz ya. Menabalkan nama yang terakhir ya, pagi-pagi itu ya. Itu pun singkat itu, karena ada acara lagi. Terakhir di sanalah jumpa sama bapak-bapak perwiritan Babu Salam. 2021. Sekarang 2022, setahun ternyata nggak jumpa. Ya Allah. Makanya saya terngiang-ngiang kapan lah telepon bunyi. Ditelepon sama Pak Ashab atau perwakilannya. Rupanya gayung bersambut. Tiba-tiba masuk telepon. Ustaz, datang ya ngisi. Alhamdulillah. Yang saya ucapkan yang pertama sekali tak lain dan tak bukan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah saya bilang. Jangan berpikiran lain Pak. Ini kadang-kadang berpikiran lain. Enggak, saya senang karena jumpa lagi sama bapak-bapak. Jumpa dengan saudara-saudara saya. Alhamdulillah. Umur bertambah Pak. Bilangan tahun berganti Pak. 2021 kita tinggalkan. Masuk di tahun yang baru 2022 Pak. Umur bertambah, usia bertambah. Namun pada hakikatnya Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, jatah kehidupan, ketetapan umur yang Allah sudah takdirkan kepada kita, semakin hari semakin berkurang Pak. Ya Allah. Itu artinya apa Pak? Ayo kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah menyampaikan peringatan dalam Al-Qur'an surah ke-59, surah Al-Hasr, di ayat yang ke-18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha hawal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, kata Allah. Yang artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku dengan sebenar-benar takwa, dan hendaklah setiap diri senantiasa mempersiapkan
bekal apa yang telah ia persiapkan untuk menuju hari esok, kata Allah. Wattaqullah, takut tunduk patuhlah engkau kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Maka kita diperintahkan oleh Allah, Pak, setiap waktu, setiap detik, setiap saat untuk selalu mempersiapkan bekal kita. Bekal yang terbaik. Apa bekal yang terbaik? Tak lain dan tak bukan adalah bekal takwa kita kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Wa tajawwadu fa inna khairat jadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kata Allah. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal menghadapku, bekalmu itu adalah bekal takwa, kata Allah. Bertakwalah hai orang-orang yang telah diberikan akal oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sudah menyampaikan sabdanya, khairun nas man tala'a umuruhu wa hasanu amaluhu wa sarrun nas man tala'a umuruhu wa sa'a amaluhu. Yang artinya, kata baginda Rasul, sebaik-baik manusia di antara kamu itu adalah orang-orang yang apabila bertambah umurnya, bertambah usianya, bertambah baik amal ibadahnya kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dan seburuk-buruk manusia di antara kamu adalah mereka yang apabila bertambah umurnya, bertambah usianya, makin buruk amal ibadahnya kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita, Pak, dengan ditambah nikmat oleh Allah kepada kita, dengan bertambah usia kita, makin buruk lakon kita, makin jelek perangai kita, makin buruk akhlak kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang hina di sisi Allahu Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi pernah menyatakan dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsa wa yansawnal khamsa. Kata baginda Rasul, akan datang suatu zaman kepada umatku, kata baginda Rasul, di mana umatku ini mereka cinta kepada 5 perkara, tapi mereka lupakan 5 perkara yang lain. Ya Allah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam 5 perkara ini. Apa yang 5 perkara itu? Yang pertama, kata baginda Rasul, yuhibbunad dunya wa yansawnal uqba. Manusia nanti, kata baginda Rasul, sangat cinta, tergila-gila dengan dunia mereka, tapi mereka lupa kepada hari akhir mereka. Ya Allah, na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibutakan mata hati kita karena hubbud dunia, Pak. Karena terlalu cinta dengan dunia, lupa kita mempersiapkan bekal untuk akhirat kita, Pak. Ingat, kata Nabi, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat berladang untuk akhirat kita, Pak. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah, kami berikan kehidupan dunia bagi orang-orang yang kafir ingkar kepada Allah. Padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal selamanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia ini, Pak. Apa ciri-ciri orang yang hubbud dunia itu? Yang pertama, ciri-ciri orang yang hubbud dunia itu adalah orientasi hidupnya adalah dunia ini. Tujuan hidupnya adalah dunia ini. Sehingga ia melupakan akhirat mereka. Apa ciri-cirinya?
tak mau sujud sama Allah. Inilah nyari duit aja. Kok udah nyari duit kali, lupa bersyukur sama Allah. Ngobjek aja kerjaannya. Tapi lupa sujud sama Allah. Bisnis saja kerjanya. Tapi lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini, Pak. Kata Nabi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Yang artinya kata baginda Rasul, kejarlah duniamu, berikhtiarlah untuk duniamu, carilah duniamu seakan-akan kau hidup abadi selamanya. Tapi kata baginda Rasul, carilah akhiratmu, kejarlah akhiratmu, perbanyaklah amalmu, seakan-akan kau akan mati besok pagi, kata baginda Rasul. Artinya apa, Pak? Pak, oh Pak, nggak ada yang nyaut sok kali pun. Pak, yang di luar Pak. Sauti kenapa sih Pak? Ayo Pak, hidup kita nih singkat di dunia nih Pak. Kejar dunia boleh Pak, cari dunia boleh Pak. Orang Islam tuh bukan disuruh jadi orang miskin, enggak. Jadilah orang kaya, jadilah orang yang hartawan. Tapi ingat Pak, di balik kita mencari dunia, sisihkan waktu kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama Pak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat kita jangan sampai tinggal lagi lah Pak. Malu kita sama rambut Pak. Nggak usah malu sama Allah dulu Pak. Malu sama rambut. Dulu rambut hitam, legam. Disisir. Diletakkan minyak kemiri berkilau rambut kita. Tampan kelihatan oleh orang-orang yang memandang. Tapi lihatlah. Masa berganti, waktu berlalu. Rambut yang dulu hitam legam, hari ini sudah banyak ditumbuhi oleh uban, Pak. Itu mungkin nasihat Allah untuk kita, supaya kita mau sujud sama Allah, Pak. Ayo, yang dulu-dulu, kalau maksiat yang kita lakukan, nggak ada masalah, Pak. Dulu, kerjaan kita berjudi, no problem. Dulu, kerjaan kita pernah berzina, nggak masalah, Pak. Dulu, kerjaan kita nggak pernah sholat, nggak jadi masalah, Pak. Dulu kerjaan kita ngelaga ayam, ngelaga kambing, semua dilaga, nggak apa-apa Pak. Tapi dulu ceritanya. Kalau sekarang Pak, jangan Pak. Sekarang jangan Pak. Sekarang waktunya kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umur nggak ada yang tahu Pak. Semalam sehat, hari ini dipukul kentong. Diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin Fulan telah kembali ke rahmatullah. Kadang kita terkejut, ya Allah, semalam aku baru jumpa dengan beliau. Ku tengok sehat, tegap langkah kakinya, tapi maut datang kepadanya. Ingat kata Allah, walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Apabila telah sampai ketetapan ajal kepada satu kaum, ajal itu sesungguhnya tak bisa ditangguhkan walau hanya untuk sesaat, dan tak bisa pula dimajukan walau hanya untuk sesaat, Pak. Kalau udah sampai waktunya maut tuh, tak ada milih-milih rambut lagi, Pak. Tak milih-milih lagi badan tegap, Pak. Yang tegap pun banyak yang lewat. Apalagi kita sekarang tengok udah agak bongkok-bongkok. Pantang duduk setengah jam udah goyang. Masuk semutan. Mau berdiri payah. Itu kan nasihat Allah tuh Pak. Aliran darah udah nggak normal. Kalau diperiksa ke rumah sakit, ke ahli medis, oh
Bapak ini kayak-kayaknya tinggi nih gulanya. Udahlah. Tak mau lagi minum teh manis. Ganti. Gulanya gula Tropicana. Yang sedikit kadar gulanya. Makan beras pun enggak. Udah makanannya ubi aja. Balik kayak masa penjajahan. Kenapa? Artinya nikmat dikurangi oleh Allah. Kalau kita udah dikasih peringatan, teguran dari Allah pun nggak mau sujud, memang sombong kita Pak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo Pak, kejar dunia silahkan, tapi jangan pernah lupakan akhirat kita Pak. Berusahalah semaksimal mungkin untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ciri-ciri orang yang hubbud dunia, implementasinya adalah materi, Pak. Uang, memandang orang dengan uang, sehingga muncul bahwasanya orang bisa dibeli dengan uang. Hati-hati kita, Pak. Muncul penyakit hati yang lain, sombong. Muncul penyakit hati yang lain, ujub, takabur. Maka orang yang hubud dunia ini Pak, banyak penyakit hatinya. Sombong dia. Kenapa? Allah, kalau kau kan bisa kubayarnya kau katanya. Orang uang dia banyak. Dihitungnya segala sesuatu itu berdasarkan pulus. Berdasarkan uang. Allah, kalau kau, bisanya kau kubayar kau. Ku kasih lempol aja pun dah diamnya kau. Kata, ya Allah. Hati-hati kita Pak. Jauhi sifat hubud dunia. Karena dengan sifat hubud dunia yang ada dalam hati kita, menambah penyakit-penyakit hati yang lainnya ke dalam diri kita. Ingat, hati kita ini, bersihnya hati, menentukan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi dalam sabdanya, di dalam jasad manusia itu, ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, baik manusia tersebut. Kalau segumpal daging itu busuk, jelek, maka buruklah manusia tersebut. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hatinya manusia. Maka kita jaga hati kita. Jangan sampai gara-gara kita terlalu cinta kepada dunia, lupa kepada Allah, penyakit hati Allah hadirkan ke dalam kalbu kita. Yang kedua Pak, yuhibbunad dura wa yansawnal qubura. Kata Nabi, nanti manusia di akhir zaman tuh sangat cinta dengan rumah megah. Senang menghias rumah, tapi mereka lupa dengan rumah terakhir mereka, yaitu kubur mereka, Pak. Ya Allah. Karena cinta, senang menghias rumah. Rumah dicat seindah mungkin. Rumah dikeramik sebaik mungkin. Nggak masalah, Pak. Tapi ingat, jadikan rumah kita sebagai media untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi menyatakan dalam sabdanya, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Kata baginda Rasul, hiasilah rumahmu dengan salat, kata baginda Rasul, dan dengan qiraah Al-Qur'an. Selalu menghiasi rumah kita ini dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Sehingga dengan salat yang kita lakukan, bacaan-bacaan Al-Qur'an yang kita lantunkan, pada hakikatnya kita sedang menghias rumah yang pasti akan kita tempati. Dan itu waktunya lama. Itulah kubur kita, Pak. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Jadikan sholat sebagai tiang dalam kehidupan kita. Jadikan sholat untuk mencegah diri kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan jadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita. Insya Allah, dengan kita selalu menghias rumah kita dengan salat, dengan tilawah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menghias rumah kita yang paling hakiki,
yang pasti akan kita tempati, yaitu kubur kita, dengan hiasan yang indah dan sempurna. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memohonkan keampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.